atau farmasi dimulai. Eh, 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 eh. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai partisipasi politik. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada inti materi kita pada hari ini, izinkanlah terlebih dahulu kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, saya Ira Deni. Saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu partisipasi politik. Saya Maria Octaviani dari Neda Silva, yang biasa dipanggil Via. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik di negara demokrasi. Saya Jana Trisana Mawar, saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara otoriter. Saya Sevina Monica Remuk akan menjelaskan tentang partisipasi politik di negara berkembang. Saya Vincentia Nusiniastiawati yang akan menjelaskan materi mengenai partisipasi politik melalui New Social Movements atau NSM dan kelompok kepentingan. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, hingga yang kompleks, seperti menjadi anggota partai politik atau organisasi non-pemerintah. Definisi ini menegakkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara secara aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang partisipasi politik di negara demokrasi. Di negara dengan politik demokrasi, partisipasi politik menjadi hak bagi setiap warga negara. Partisipasi politik menjadi hal yang sangat penting bagi jalannya demokrasi. Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik. Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun dalam praktiknya, setiap kegiatan partisipasi tetap ada tekanan atau manipulasi dari kelompok tertentu. Semakin banyak partisipasi masyarakat di dalam negara demokrasi, semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti masalah politik, memahami serta ingin terlibat dalam kegiatannya. Selanjutnya, partisipasi politik di negara otoriter. Partisipasi politik menjadi kegiatan yang dilakukan secara sukarela maupun tidak karena adanya unsur paksaan, tekanan, ataupun manipulasi dari kelompok tertentu. Di negara otoriter, tujuan utama dari partisipasi politik adalah mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, dan berideologi kuat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu arahan yang ketat dari monopoli partai politik. Namun, negara otoriter juga menghadapi dilema dalam memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang menjadi hal mutlak untuk membuat masyarakat yang diinginkan. Dalam negara berkembang, partisipasi politik merupakan peran penting dalam membangun demokrasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di negara berkembang, termasuk kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi pada tingkat partisipasi politik di negara berkembang. Negara yang mengalami masalah ekonomi sering mengalami batasan dalam menyediakan akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan. Tingkatan pendidikan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat bagian partisipasi politik di negara berkembang. Akses informasi juga sangat penting bagi partisipasi politik di negara berkembang. Negara yang memiliki sistem komunikasi dan media yang efektif dan bebas memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan pemerintahan. Menurut Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa satu orang tidak memiliki pengaruh besar dalam sebuah kontestasi pemilu, terutama pada negara-negara besar.
Mereka menghimpun massa yang besar, kemudian berharap tuntutan mereka untuk dipenuhi ataupun didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini ialah memengaruhi kebijakan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi politik langsung. Kemudian yang kedua ada yang namanya partisipasi politik yang secara tidak langsung. Partisipasi politik perlu didorong dan dikembangkan di masyarakat. Baik, sekian dulu pemaparan materi dari kami kelompok 6. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan.